Nah, sebelum ditinggal, mesin indoornya ini diapain dulu, Mas? Ke kanan, setelah pencet kanan baru strong pump. Nah, strong pump kan akhirnya. Gimana caranya kalau kita sudah selesai libur panjang? Halo, kembali lagi bersama kami, The Prince. Mister Teknisi, bagi informasi, beri solusi. Buat usaha jadi mudah. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai cara perawatan mesin indoor ketika mau lebaran atau liburan panjang. Seperti apa sih cara perawatan yang benar dan baik? Yuk kita langsung ketemu aja sama teknisinya langsung. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari The Prince. Halo Mas Tris. Halo Mbak Lela, kabarnya? Mau liburan panjang ya? Iya, mau liburan panjang nih Mas Tris. Ini kita lagi mau ngobrol-ngobrol masalah mesin indoor nih Mas Tris. Kan di mana-mana banyak nih ya pengusaha pada punya mesin indoor. Kira-kira ini kan mau liburan. Nah, sebelum ditinggal mesin indoornya ini diapain dulu Mas? Sebelum ditinggal mesin ini harus dirawat dulu Mbak. Okay. Biar headnya tidak buntu, selang-selangnya juga tinta-tinta yang diselang juga tidak kering. Bagaimana caranya? Cara settingnya ya Mas ya, gimana sih? Baik Mbak, yang kita lakukan adalah hard cleaning, yaitu membersihkan semua jaringan tinta yang ada di mesin ini dengan cleaner. Yaitu dengan cara selang tinta itu semua dimasukkan ke cleaner, baru dipump pakai ini. Pakai settingannya gitu. Pakai ya, settingannya ini. Jadi kalau di mesin Infinity ini tekan tombol kanan terus pump, strong pump atau pump. Nah, ilustrasinya itu begini. Jadi begini ya untuk cleaningnya ya. Jadi jaringan tinta CMYK ini kita lepas dari tangki tintanya, kita lepas tangki C Cyan kita lepas, magenta kita lepas, yellow kita lepas, black kita lepas ya. Nah, setelah kita lepas ini kita ganti ke, ya kita taruhlah cleaner di dalam botol ya, botol sendiri-sendiri kalau bisa. Ya, ibaratkan botol aqua, botol merek ya. Kita masukkan ke 4 botol ya, 4 botol yang air mineral yang 800 ml itu aja ya, kita kasih cleaner semua. Jadi setelah itu sudah keisi, kita masukkan ini jaringan selang tinta Cyan ke cleaner, magenta ke cleaner, yellow ke cleaner, black ke cleaner. Hidupin mesinnya, jelek. Hidupin mesinnya misalnya ya. Hidupin mesinnya, baru pencet kanan. Semua mesin indoor itu pasti kalau maintenance itu pencet kanan. Nggak mau SP100 apa DX5, DX7, semua mesin indoor itu pasti pencetannya sama. Kanan itu maintenance. Di kanan, setelah pencet kanan baru strong pump. Nah, strong pump kan akhirnya tinta itu tadi, cleaner itu tadi kan nyedot keluar sini. Ke pump. Jadi jalur tintanya itu digantikan sama cleaner. Nah, masuk cleaner sampai ke arah head. Nah, jadi ke head, kebuang dari head, kebuang di capping, disedot sama capping. Capping ini perantara dari pump, micro ink pump ini tadi. Ini jalurnya ini di micro ink pump. Nah, ini sebagai istilahnya itu alat untuk vakum. Alat untuk vakum. Iya, vakumnya head tadi. Nah, ini masuk ke head, jelek, nancep head, jelek, kesedot ink pump. Nah, kebuang di selang buangan ini ke jerigen buangan. Nah, sampai bersih. Sampai dilihat sampai jalur tintanya itu bersih. Kalau sudah bersih, sudah
berwarna seperti berwarna cleaner. Cleaner warnanya apa? Cleaner soalnya warnanya bening kayak air. Ya, setelah bening kayak air warnanya, nah itu tandanya jaringan tinta dan headnya sudah bersih. Nah, setelah itu sudah semua bersih, keisi dengan cleaner, kita selesai, kita cancel, lalu kita bersihkan jaringan selang tintanya tadi dengan suntikan bisa atau dengan pump lagi ini bisa. Caranya gimana? Kita lepas selang jaringan tinta tadi dari cleanernya, kita ambil. Nah, ini kan misal ini botol tinta ya, botol cleaner tadi kita lepas semua satu-satu. Kita lepas lagi ya, satu-satu. Kita lepas, baru kita lakukan pump lagi. Nah, ini kan sudah nggak ada ke jalur cleanernya tadi kan. Nah, kita pump lagi, set. Nah, setelah otomatis kita pump, pasti kan habis ini kan. Soalnya nggak masuk ke dalam cleaner tadi kan. Habis. Nah, setelah habis, nah itu selesai sudah perawatan untuk libur panjang. Kenapa kok cleaner tidak dibiarkan ke dalam selang? Karena jika cleanernya berada di dalam selang lama, nanti selangnya itu akan menciut ya, bukan mekar ya, karena bukan minyak tanah. Nah, seperti itu. Nanti juga kalau kelamaan di dalam head, nanti seal atau o-ring karet itu menciut juga. Jadi head bisa mengalami kebocoran. Jadi setelah masuk ke head, bersih semua, suntikin lagi, disedot pakai suntikan. Jadi cleaner yang ada di dalam head juga tidak ada, tapi tetap basah di dalam head. Tidak terlalu banyak lah. Kalau orang Jawa bilang cemek-cemek. Oh, berarti benar-benar memang harus semuanya dibersihkan, baik itu tinta, head, dan segala macam. Sampai jalur tinta juga harus dibersihkan gitu ya Mas ya? Iya. Oke. Terus kalau misalkan intinya pokoknya jalur-jalur tinta itu bersih semua. Tergantikan oleh cleaner dulu. Setelah semua tergantikan dengan cleaner, baru cleanernya dibersihkan lagi. Oh, jadi benar-benar dalam kondisi dia bersih semua. Bersih semua seperti baru. Oh, seperti baru. Iya, seperti awal-awal baru. Headnya enggak usah diambil, biar aja ke sini. Nanti capingnya itu kita kasih cleaner dikit biar basah terus. Oh, gitu. Kalau mau tahu ini caping namanya. Nah, caping ini bisa tempat parkir head. Istilahnya untuk tempat parkir head. Lah, untuk waktu untuk penyedotannya sendiri Mas, itu kira-kira berapa sih? Berapa lama? Kayak gitu sampai bersih kayak gitu. Untuk cleaning jaringan tinta ini jangan berpatokan pada waktu Mbak Lela. Oh. Kita harus lihat dulu selangnya itu bersih apa enggak. Pokoknya jangan berpatokan pada waktu. Kita harus memastikan selangnya itu bersih. Meskipun lama enggak apa-apa. Berarti intinya bukan pada waktunya ya Mas ya, tapi pada hasilnya itu bersih atau enggak jalur iya, tintanya. Betul, seperti itu. Oke, berarti kalau udah benar-benar bersih, nah itu baru stop kayak gitu prosesnya. Oke. Lah terus Mas, kalau misalkan ini sudah nih kan mau libur, itu dia harus dibersihkan semua tintanya nih ya. Lah kalau misalkan dia masuk lagi, diapain lagi? Dimasukkan tinta lagi atau perlu disetting ulang atau gimana Mas? Nah, gimana caranya kalau kita sudah selesai libur panjang? Ya, ini seperti Mbak Lela tadi tanyakan kan. Kalau sudah libur panjang gimana Mas? Nah, kita mulai lagi. Jadi selang yang tadi itu kita masukkan lagi ke tangki tinta CMYK. Selang tinta ini kita pasang ke tangki tinta tadi kan. Selang misalnya C ya kita pasang ke tangki C. Magenta ya kita pasang ke tangki magenta. Yellow ya kita pasang ke tangki yellow. Black ya kita pasang ke tangki black. Nah, setelah kepasang semua ya sama kita hidupin mesinnya di sini ya, hidupin mesinnya ya. Ini aja enggak apa-apa. Ini lampu ini tapi kita hidupin mesinnya, kita pencet kanan lagi, pilih strong pump lagi.
pilih strong pump, sampai keisi semua. Nah, sampai juga kebuang ke tangki buangan. Nah, setelah dilihat keluarnya itu lancar, harus lancar keluarnya ini, nggak boleh keluar dikit berhenti angin keluar dikit angin keluar, nggak boleh ya. Kenapa, Harus Mas? ya itu masih masuk angin itu Mbak Lela. Oh. Jadi tinta yang ada di selang ini masih keisi tinta dan angin. Harus lancar kayak kita buka kerannya air itu kan. Nah, isinya air semua gembrojok gitu ya. Ini harus sama. Harus keluar tintanya terus. Yang keluar tintanya nggak boleh ada anginnya. Keluar tintanya dipastikan keluar deras. Nah, selesai kita cancel. Setelah itu clean nozzle. Habis clean nozzle baru kita lakukan tes nozzle. Nah, hasilnya kok jelek tes nozzle-nya. Kita lagi lakukan clean nozzle lagi 2 kali baru tes nozzle lagi. Nah, setelah itu loh kok masih kurang hasil tes nozzle-nya. Kita lakukan tes nozzle sampai 5 kali sampai hasilnya bagus. Lebih dari 5 kali tidak apa-apa, tes nozzle sampai hasilnya bagus. Nah, setelah itu selesai itu bisa digunakan lagi untuk ngeprint. Oh, berarti normal kembali. Normal kembali. Terus dampaknya sih Mas kalau misalkan kita nggak ngelakuin perawatan ini apa? Nah, kalau dampaknya ini yang pasti akan buntu, Mbak Lel. Buntu. Iya. Jaringan selangnya akan buntu nantinya, headnya juga akan mengering. Kalau kita tidak melakukan perawatan ini kalau mau libur panjang. Oh gitu. Kalau misalkan headnya mengering bisa merusak headnya itu sendiri. Yang pasti headnya akan rusak. Soalnya kan lubang-lubang keluarannya eksternalnya head itu kecil sekali. Membrannya. Gitu. Berarti emang wajib banget ini ya Mas ya untuk perawatan mesin indoor sendiri sebelum libur panjang. Iya, sangat wajib. Selain membersihkan nih Mas, tapi kalau masalah yang kayak colokan, kabel-kabelnya itu perlu di setting atau perlu dicabutin atau gimana gitu Mas? Ya kalau untuk waktu mau libur ya dicabutin aja. Takutnya ada yang iseng-iseng hidup. Nah, terus ngeprint sendiri gimana? Rusak nanti. Padahal sudah tidak ada tintanya. Terus kalau untuk ruangan sendiri Mas, apakah AC-nya harus standby hidup atau gimana Mas? Oh, enggak masalah Mbak, untuk AC-nya nggak usah dihidupin. Karena kan mesinnya juga mati. Nggak masalah. Jadi enggak masalah ya, yang penting kondisi mesinnya dalam bersih tintanya, terus dicolokannya dicabutin gitu ya Mas ya? Iya. Oke. Ya seperti itu. Nah, mungkin ada tambahan lagi Mas, barangkali tips gitu untuk ruangannya sendiri itu seperti apa selain suhunya nggak masalah nih. Iya. Tapi ruangannya sendiri seperti apa sih Mas? Kita usahakan ya, ruangan itu bebas dari hama. Misalnya tikus ya. Nah, setelah misalnya kita tinggal agak lama kan, kita kan pasti tidak memantau ruangan itu sendiri. Nah, pastikan itu ruangannya itu aman dari hama seperti tikus. Dan kalau tikus kan bisa masuk ke dalam sela-selanya mesin soalnya, apalagi tikus yang kecil itu. Sini kan juga ada lubang-lubang yang mengarah ke botnya mesin. Soalnya kenapa ada lubang? Karena biar ada hawa. Oh gitu, berarti Biar nggak ditakutkan, panas. dikhawatirkan nanti tikusnya akan menggerogoti kabel-kabelnya ini ya Mas ya? Ya betul seperti itu Mbak Lela. Gitu. Berarti memang ruangannya memang harus tertutup seperti itu ya Mas ya? Jangan sampai ada lubang untuk jalur si tikusnya sendiri atau hewan-hewan lainnya gitu ya Mas ya? Iya betul. Oke. Seperti itu. Oke, makasih banyak ya Mas Tris atas penjelasannya untuk perawatan mesin indoor sebelum ditinggal libur panjang dan ketika kembali lagi seperti itu. Ya sama-sama Mbak Lela, semoga tips dari Mr. Teknisi ini bermanfaat bagi customernya The Print dan juga orang lain Amin. yang membutuhkan. Sip, mantap Mas. Oke, gitu aja segmen Mr. Teknisi kali ini tentang perawatan mesin indoor. Semoga ilmu ini bermanfaat buat para pengusaha yang sudah memiliki mesin indoor atau yang mau memiliki mesin indoor. Karena ini pengetahuan penting, pengetahuan dasar untuk usaha mesin indoor ini. Jika masih ada pertanyaan, bisa tanyakan di kolom komentar atau hubungi di www.theprince.com atau link di bawah ini. The Prince, buat usaha jadi mudah.
Sampai ketemu di video The Prince Mr. Teknisi selanjutnya. Dadah. Mr. Teknisi, bagi informasi, beri solusi.